Kita semua tahu, ekonomi yang tumbuh itu butuh bensin yang kuat. Tapi masalahnya, sumber energi kita masih didominasi fosil yang cadangannya terus menipis. Sementara permintaan kita naik, melonjak tajam. Jadi apakah kita sedang menuju ke krisis atau memang kita memiliki strategi pelarian yang matang? Dan hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Aris Mulya Azov. Beliau adalah Chairman Indonesian Gas Society atau IGS untuk membongkar potret besar energi Indonesia. Kita akan bedah dari sisi konsumsi hingga proyeksi masa depan. Selamat datang kembali, Pak Aris. Terima kasih. Iya. Rudi. Kalau kita ingat di episode pertama sangat menarik, Pak ya. Untuk saya yang awam langsung memahami di tahap awal tadi. Jadi hitung-hitung ini kita seperti kuliah mengenal kondisi energi yang ada di dalam negeri kita sampai pada nantinya kita beralih ke energi baru terbarukan atau EBT tadi. Oke, Pak Aris, energi kita itu kan kalau saya analogikan itu seperti tabungan. Tabungan di sebuah bank, tabungan dalam bentuk rekening. Dan kita atau saya tarik terus tuh saldonya. Di mana saldo ini saya gambarkan sebagai fosil, sumber energi kita. Tapi kita narik terus, jarang nyetor ke banknya. Otomatis kan menipis itu, Pak. Betul. Nah, setor itulah yang saya akan analogikan sebagai terbarukan tadi. Betul. Nah, kalau cara kelolanya tidak diubah, ya kita tinggal menunggu waktu. Ya ibarat saldo ditarik terus tanpa di-store baru pasti akan menipis. Nah, itu yang akan kita dalami dan penjelasan dari Pak Aris. Kalau kita mulai, Pak, dari angka, seberapa dominan sih fosil dalam bauran di energi kita sampai dengan saat ini, Pak? Saat ini EBT itu masih sangat rendah. Hanya di tahun 2024 kemarin, kalau sekarang 2026, mungkin sekitar awal belasan lah ya. Ya lebih kurang seperti itu ya. Jadi masih sangat relatif lebih rendah. Walaupun proyeksi dari pemerintah itu agresif sekali. Berapa itu, Pak? Di 2034 EBT itu ada menjadi di angka kepala 20-an. Saya hampir 2 kali lipat dari hari sekarang. Ya. Nah, kembali lagi kalau kita lihat ini suatu proses yang effortnya usahanya sangat luar biasa sekali ya, Pak. Ya, ya. Analogi Bapak baru dari tepat sekali memang. Kalau fosil itu adalah suatu tabungan, saldo, ya bagaimana suatu saat saldo itu kalau diambil mulu habis. Terus akan habis tentunya. Makanya harus ada upaya mencari suatu sumber daya energi yang tidak perlu saldo lagi, terus menerus. Ya itulah EBT. Itulah EBT tadi. EBT adalah suatu energi yang dikaruniai oleh Allah. Bagaimana kita bisa manfaatkannya? Energi matahari, energi angin, energi geotermal, energi lain, bahkan ada energi dari laut dan lain-lain, termasuk juga menggunakan energi nuklir nantinya gitulah. Jadi memang kalau menggunakan energi tersebut, kita akan banyak sekali menghemat, sangat kali menghemat sumber daya yang berasal dari fosil. Oke, karena sudah terbatas tadi, kita harus cepat akselerasinya untuk bisa menghemat yang masih ada saat itu. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, sebelum lebih jauh lagi nih, kenapa sih, Pak, kita tergantung banget sama batu bara ini? Ya, secara ekonomi, batu bara itu memberikan nilai yang cukup baik dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia ini melimpah dengan sumber daya batu bara. Dan saat ini sebagian besar batu bara itu kita gunakan domestik sebagai pembangkit listrik dan juga beberapa industri. Tapi selain itu batu bara itu adalah komoditi yang kita ekspor keluar. Iya, kita sebagai eksportir juga di situ. Batu bara, sehingga kita sangat memanfaatkan sekali dengan adanya batu bara ini. Ya, ada nilai ekonomi, ada nilai manfaatnya. Sangat tinggi sekali. Oke. Tapi dilema yang kita hadapi adalah batu bara ini adalah suatu sumber daya fosil yang sangat tinggi emisi buangannya. Sangat tinggi. Secara lingkungan batu bara ini sangat
besar pengaruhnya terhadap lingkungan kita. Ya, akibatnya gas rumah kaca menjadi meningkat, polusi menjadi meningkat. Jadi secara sustainability ini kurang diterima. Oke. Tapi punya nilai manfaat tadi. Jadi ada manfaat tadi gitu. Ada nilai ekonominya tadi nih. Secara jangka panjang kita harus mengurangi penggunaan batu bara ini. Iya. Tapi perlu diingat juga bahwa EBT itu tidak bisa berdiri sendiri. Energi fosil ini tetap akan menjadi komplementer dalam sumber daya bauran nanti. Walaupun mungkin kita nggak tahu membayangkan di 2050, 2060, mungkin kita sudah banyak menggunakan EBT, tetapi tetap akan ada batu bara tetap dan ada di minyak situ. mentah dan gas. Ya, tapi paling tidak persentase progresnya udah terlihat ini, Pak. Walaupun memang target dan realitasnya itu masih ada gap di situ ya, Pak ya. Oke. Pak Aris, penduduk kita itu kan 280 juta, Pak ya. Dan semua memang menggunakan energi setiap saat kapanpun ini. Sektor paling besar dari masyarakat kita atau dari negara kita yang paling besar menggunakan energi itu apa ini, Pak? Ya, transportasi atau yang lain mungkin? Dari saya kira di bidang kelistrikan. Kelistrikan. Kelistrikan adalah nomor 1. Dan kemudian diikuti dengan sektor transportasi. Ya, sehingga memang energi kita ini kalau ke masyarakat itu adalah kelistrikan dan transportasi. Tapi selain itu juga energi ini paling banyak digunakan untuk industri. Industri. Wow. Ini menarik nih, Pak. Industri kita genjot, tetapi kalau kita masih bergantung pada energi yang ada saat ini fosil, ya kan pasti menipis dong gitu ya. Oke, kalau kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan manufaktur, dengan industri yang besar, secara jujur Pak, berapa lama kita bisa bertahan untuk cadangan energinya ini? Ya, kalau kita melihat cadangan kita masih cukup banyak sekarang ini, tentu dengan teknologi, dengan human resource yang sangat baik, yang mempunyai kemampuan bagaimana mengelola, memproduksikan sumber daya tersebut, kemudian dengan modal yang cukup kuat, artinya kita bisa memproduksikan sampai cukup panjang gitu loh sebetulnya, terutama batu bara. Indonesia sangat berlimpah dengan batu bara. Untuk minyak mentah memang mungkin perkiraan akan tidak selama batu bara. Gas mungkin akan lebih panjang daripada minyak. Gas kita masih cukup berlimpah, tapi yang kondisinya itu tadi, karena geografis kita ini negara kepulauan, penemuan sumber daya itu makin lama makin sulit. Selain memang daerah yang remote, jauh di dalam tanah, di hutan yang tidak ada infrastruktur, kemudian juga di laut dalam, ini membuat kita kondisi kita masih sulit. Dan apalagi penemuan sekarang itu merupakan seperti contohnya gas. Penemuan gas kita saat ini banyak juga mengandung impurities. Artinya harus diolah lagi. Banyak kandungan CO2-nya, banyak kandungan sulfurnya, dan lain-lain. Artinya ada PR lagi di situ ya. Nah, kalau kita bicara gas bumi nih Pak, sebenarnya posisinya ada di mana? Sebagai jembatan atau boleh nggak itu dikatakan gas bumi kita itu sebagai solusi jangka panjang atau solusi permanen? Kalau kita sekarang melihat gas saat ini, kita adalah sebagai energi transisi. Artinya suatu saat gas ini tidak menjadi dominasi utama, tidak menjadi ketergantungan. Kita inginnya di tahun 2060 nanti EBT lah yang akan menjadi dominan di dalam sumber daya energi kepada kita. Tapi sekali lagi saya sampaikan, gas ini akan tetap menjadi komplementer. Mengapa? Kalau kita lihat, gas ini tidak semata-mata sebagai energi. Gas ini sebagai bahan baku. Banyak industri-industri yang masih memanfaatkan gas ini sebagai bahan baku. Contohnya seperti industri pupuk. Gas itu tidak hanya energi, tetapi juga bahan baku untuk membuat pupuk. Apa kendalanya selama ini Pak untuk bisa membawakan gas itu sendiri untuk nyata dalam hal-hal yang memang kita kerjakan atau kita butuhkan saat ini Pak? Ya, gas ini suatu sumber daya energi yang sifatnya tidak mudah untuk ditransportasikan. Karena sifatnya ini berupa gas ya, fasanya adalah fasa gas. Sehingga memang setiap produksi gas ini harus betul-betul dipastikan adalah pasarnya.
Ini kalau kita bicara gas dan LNG dan CNG. Ya, memang saat ini orang juga mengkategorikan LPG sebagai gas. Ya, memang kalau kita lihat LPG ini bisa didistribusikan, bisa disimpan dan bisa ditransportasikan. Jadi gas itu diproduksi sesuai dengan permintaan yang ada, nggak bisa lebih gitu Pak ya, karena dia akan sifatnya gas tadi itu. Oke, itu apakah salah satu kendala di kita atau permintaannya masih kecil atau memang sudah cukup besar saat ini Pak? Saat ini industri kelistrikan kita dan industri ini makin tahun makin tinggi untuk permintaannya terhadap gas. Jadi kalau kita lihat PLN sebagai perusahaan sekarang pengelola industri kelistrikan di Indonesia, makin tahun makin ini membutuhkan gas karena sudah mulai mengganti gas-gas yang berasal dari batu bara ini menjadi gas gitu, pembangkitnya energi primernya. Oke Pak Aris, kalau kita bicara net zero, walaupun kita memiliki target 2060, tapi saat ini kan sudah Bapak paparkan ya, ada progres tapi memang belum bisa mencapai target yang diinginkan. Nah, tentu harapannya kan energi itu murah, atau bagaimana gas? Nah, itu posisinya untuk menyimbangkan hal itu Pak. Ya, sebenarnya gas ini relatifly bisa digunakan sebagai transisi. Karena kita melihat tadi bagaimana gas buangnya ini lebih baik dibandingkan batu bara dan minyak mentah. Nah, tapi bagaimana gas ini bisa sampai ke publik, ke industri, ini suatu PR tersendiri bagi kita di Indonesia. Mengapa? Karena gas ini sangat tergantung dengan infrastruktur. Sangat tergantung dengan infrastruktur. Karena tadi Bapak katakan dia diproduksi sesuai dengan permintaan tadi. Jadi otomatis infrastrukturnya harus sangat memadai sekali. Jadi kalau gas ini tadi sifatnya itu tidak bisa disimpan dan harus ditransportasikan dari satu titik ke titik lain. Dari timur ke barat tadi ke barat. Jadi kalau ketemuan kita di Papua dibawa ke Jawa atau Sumatera itu harus menggunakan tanker yang merubah gas tersebut dari fasa gas menjadi liquid. Jadi dirubah dulu. Jadi kalau kita lihat seperti gas yang ada di ruangan ini, kita tangkap, liquefied menjadi cair seperti di dalam botol ini. Kemudian kita transportasikan dengan suatu kapal tanker ke Pulau Jawa, marketnya atau pasarnya. Katakanlah Pulau Jawa. Katakanlah Pulau Jawa. Kemudian setiba di Pulau Jawa ini harus dirigas kembali. Kembalikan ke sifat dalam aslinya, bentuk aslinya. Baru masuk ke dalam sistem pipa. Jadi suatu proses yang cukup panjang. Nah, berbeda dengan suatu negara yang kontinen seperti Cina, Amerika. Penemuan gas di suatu lapangan di selatan Amerika bisa dibawa ke Amerika bagian timur atau bagian barat melalui pipa. Indonesia bagaimana? Indonesia harus membawa sumber-sumber itu dengan tanker, dengan LNG. Karena secara teknologi pipa gas bawah laut itu Indonesia lautnya bukan laut yang dangkal yang dalam. Belum ada teknologi seperti itu. Tapi itulah seperti itu atau prosesnya itu ya. Jadi gas dalam bentuk gas dibawa melalui tanker, dicairkan dulu ibarat dalam botol, LNG, kemudian dikirimkan ke market tadi, ke permintaan, baru diolah lagi menjadi gas. Dan itu memang membutuhkan kos yang sangat besar, berbeda dengan sebuah negara yang tidak kepulauan begitu Pak ya. Pipanisasi bisa di situ. Oke. Berarti Pak, secara realistis EBT kita 2045 gimana keyakinannya nih Pak? Ya, kalau melihat dari rencana yang sudah dibuat, kita sangat besar effortnya untuk menuju EBT itu. Kembali lagi bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cukup friendly kepada investor, juga bagaimana mendorong masyarakat tadi memahami pemanfaatan gas tadi atau EBT tadi untuk lebih mulai diberdayakan saat ini. Kan kita sudah punya perencanaan diikuti dengan strategi tadi Pak ya, seperti Pak Aris jelaskan itu. Nah, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa ada di belahan dunia terjadi geopolitik katakanlah.
sebesar apa hal itu akan memberikan pengaruh kepada strategi energi kita ke depannya nih Pak? Yang tadi misalnya 2045 hanya karena ada sebuah gejolak di belahan dunia lain, ini akan betul-betul mengubah peta energi kita ke depannya nih Pak. Ya, banyak faktor ya. Semua itu kembali lagi kondisi negara masing-masing. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi beberapa tahun ke depan dengan kondisi geopolitik atau secara global nanti. Kita punya rencana net zero emission kita 2060. Tapi apabila terjadi sesuatu, kita terpaksa harus menggunakan energi yang ada, walaupun itu terpaksa harus energi yang sifatnya lebih banyak membuang gas emission itu. Ya, gas buangan lebih besar. Banyak contoh negara-negara kemarin ketika perang Ukraine terjadi. Negara-negara yang selama ini menggunakan gas di Eropa, tiba-tiba tetap mengembalikan batu bara sebagai sumber daya untuk membangkitkan lagi power plant-nya mereka. Itu kondisi-kondisi yang di luar dugaan, yang kita tidak bisa ketahui. Ya, apa yang akan terjadi nanti? Bisa memang kita bertahan di situ atau memang kembali ke rencana awal tadi itu Pak ya. Sebesar apa sih Pak modal yang dibutuhkan untuk sebuah transisi energi ini Pak? Sangat besar. Kalau kita bilang modal sangat besar sekali. Bicara Indonesia? Bicara Indonesia. Wow. Karena untuk membangun suatu sumber daya, misalkan matahari, surya, kita membutuhkan lahan yang besar, membutuhkan teknologi, termasuk teknologi baterainya. Begitu juga investasi untuk tenaga pembangkit angin. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain geothermal, dan juga kegiatan-kegiatan lain sumber daya sifat EBT lain itu tetap memerlukan suatu modal yang cukup besar. Iya. Bicara tentang regulasi, ya artinya target-target pemerintah, harapan pemerintah, effort pemerintah itu kan harus berbasis pada sebuah regulasi yang ada ini. Ya. Dari kacamata IGIA sendiri, sejauh ini ada nggak Pak regulasi yang dirasa, karena regulasi inilah percepatan kita itu agak sulit tercapai di situ? Ya, kalau kita melihat regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah memang semua bertujuan bagaimana mendorong. Ya. Tetapi yang kita harus lebih pastikan adalah bagaimana harmonisasi dan konsistensi. Harmonisasi dan konsistensi. Ya. Itu yang paling penting gitu. Kalau kita melihat semua kebijakan keluar itu udah berangkat untuk perbaikan ke depan bagaimana energi ini bisa dapat langsung diterima oleh masyarakat. Tapi bagaimana dengan harmonisasi dan konsistensi yang perlu dijaga. Ya. Atau langkah konkret apa yang harus dilakukan saat ini agar seluruh perencanaan, seluruh strategi yang kita lakukan dalam mendukung atau menuju perencanaan itu tidak meleset ini Pak? Ya, itu kita harus punya istilahnya itu perencanaan energi secara jangka panjang. Jadi betul-betul ini lintas rejim. Artinya siapapun pemimpin di atas, perencanaan ini tetap dijalankan. Siapapun berganti itu tetap perencanaan. Harus dijalankan. Itu kita harus punya strategic political energy kita secara jangka panjang. Wah, ini pembahasannya sangat kalau bisa saya katakan itu membuka mata kita, membuka pikiran kita. Intinya satu, proyeksi tanpa eksekusi hanyalah sebuah ilusi. Dan terima kasih Pak Aris sudah hadir di Gastalk pada hari ini atas insight strategisnya. Saya Rudi, terima kasih sudah menyimak Gastalk. Tapi menurut Anda, apakah Indonesia sudah siap lepas dari ketergantungan fosil? Silakan sampaikan atau tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.